Terima kasih terkait kasus Peggy, tentu saja kami sepakati kita akan melihat Polda Jabar tentang penanganan yang sudah ada. Walaupun kami sudah asistensi, tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek penyidikannya ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kita dalami. Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani, karena di sana juga ada penyidik-penyidik. Tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya, kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada. Walaupun saya sampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat sejauh mana proses yang ada. Karena kalau kita lihat dalam proses materi pra-peradilan, tentu saja ada formilnya. Mungkin yang penyidik tidak melaksanakan formilnya. Walaupun kita belum, tetap kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah. Kemudian apakah formil yang seperti kita ikuti bersama, bahwa hakim juga menyampaikan ada formil-formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik yang ada, bagaimana proses itu. Namun pada prinsipnya kita, yang tadi disampaikan Karopenmas, kita akan tunduk dengan putusan ataupun putusan hakim yang sudah ada. Ya. Keluarga Cirebon menyambut meriah pulangnya Peggy Setiawan pada Selasa 9 Juli 2024. Kita lihat sejumlah warga berkumpul hingga mendirikan tenda di rumah Peggy Setiawan. Warga menyambut Peggy dengan rebana hingga kue disertai dengan lilin. Peggy pun diminta duduk di kursi besar berwarna putih hingga dikerumuni warga setempat. Ya, ini suasana mundur yuk. Pas rumah aja dah. Begini, nah terjadi begini, ini terjadi apa namanya obstruction of justice. Obstruction of justice. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh penyidik. Jadi terbalik kalau misalnya penyidik mengatakan, kan sekarang lagi memeriksa obstruction of justice yang dilakukan oleh siapa? Oleh para keluarga-keluarga terdakwa kan? Ya. Sedang dipanggil penyidik. Iya, betul. Lah bukan, justru dia sendiri kok. Kebalik ya. Ya di mana obstructionnya? Itu si Rudiana kan Ya, menangkap dan memeriksa padahal bukan tertangkap tangan, apa itu enggak salah prosedur? Obstruction itu namanya. CCTV tidak dibuka, apa dihilangkan, apakah obstruction? Nah tadi jelas putusan pengadilan. Salah prosedur. Salah prosedur namanya kan, tidak dipanggil dulu, tidak diperiksa dulu, tidak diapakan dulu. Apakah itu tidak obstruction? Jadi jangan menuduh orang obstruction. Ya itu pahit untuk kita, tapi kalau kita betul mau berbenah itu bagus. Ya. Tinggal mau berbenah apa enggak gitu aja.
Pengadilan Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli. Kondisi tersebut menyisakan pertanyaan terkait nasib Polda Jabar yang diduga salah tangkap dalam kasus Vina. Bahkan Kapolda Jabar dan penyidik terancam dicopot hingga kena sanksi mutasi. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy, Marwan Iswandi, yang mendesak agar Kapolda Jabar dan Direskrimum dicopot dari jabatannya. Hal itu dilakukan sebagai bukti pertanggungjawaban atas kesalahan penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina. Pernyataan senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Trimedia Panjaitan yang meminta agar Polri memberikan sanksi terhadap penyidik Polda Jabar. Namun Trimedia menjelaskan jenis sanksi itu tergantung pada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Sementara kriminolog Unisba yakni Nandang Sambas menyebut kekeliruan penyidik Polda dalam penetapan tersangka tidak akan dikenai sanksi. Pasalnya hal tersebut tidak diatur dalam KUHP. Namun Nandang menyebut tidak menutup kemungkinan penyidik tetap akan kena sanksi, namun sanksinya dalam bentuk mutasi jabatan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari Hakim Eman yang mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam channel YouTube-nya pada Selasa 9 Juli. Mahfud mengapresiasi Hakim Eman dan pihaknya menduga bahwa Pengadilan Negeri Bandung akan menerima pra-peradilan Peggy. Mahfud MD pun menyebut penanganan kasus Vina tidak profesional dan menimbulkan kesan konspiratif. Ketidakprofesionalan itu termasuk saat Polda Jabar membuka kembali kasus Vina selesai film tersebut tayang di bioskop. Mahfud juga menyoroti dakwaan jaksa yang menyebut ada 3 DPO, namun kini saat penyelidikan kembali dibuka, Polda Jabar menyebut 2 DPO fiktif. Mantan Menko Polhukam ini juga menyentil Polri dengan mengingatkan ada adigium dalam ilmu hukum, yakni lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum orang tak bersalah sebab hal itu jahat. Kasus Vina sekarang perkembangannya baru ketika pra-peradilan Peggy diterima. Apa pandangan Pak Mahfud dengan perkembangan terbaru itu? Bagus. Memang sejak awal saya berpikir memang pra-peradilan harus menerima permohonan pra-peradilan dari Peggy. Karena seperti saya katakan dulu, itu kan penanganannya bukan hanya terlihat tidak profesional, tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif. Gitu. Kenapa? Dulu kasus itu kan sudah 8 tahun lalu. Dibiarkan. Dan baru dibuka lagi sesudah ada film Vina sebelum seminggu. Itu sudah sangat tidak profesional. Yang kedua, dulu di dalam dakwaan jaksa yang kemudian juga disebut di dalam putusan hakim bahwa di dakwaan jaksa itu disebut ada 3 orang buron, kok tiba-tiba disebut hanya 1, katanya yang 2 fiktif. Kemudian Peggy-nya juga diragukan bahwa itu orangnya. Nah, oleh sebab itu daripada tidak jelas, lebih baik ya diputus. Tidak jelas kesalahannya, tidak jelas subjeknya maupun objeknya udah jelas yaitu pembunuhan Vina, tetapi subjek pelakunya kan tidak jelas kalau itu Peggy. Nah, di dalam prinsip hukum pidana itu ada adagium, lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada Anda menghukum 1 orang saja yang tidak bersalah. Itu sangat jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya. Oleh sebab itu saya tabik lah kepada hakim yang telah memutus pra-peradilan dengan berani, jujur, dan juga kepada pengacaranya yang gigih memperjuangkan Peggy. Hormat juga kepada Polda Jawa Barat yang sudah menyatakan menerima dan akan melaksanakan putusan. Orang kalau dari Banten sana mau ke Bandung tidak usah masuk Jakarta, lewat sini saja menggunakan, lebih cepat lewat Jor 2 itu. Ya, dari Balaraja sana muter sini langsung, nah itu bisa menggunakan. Dan itu bisa mereka mengembangkan dalam rangka kegiatan-kegiatan apa yang bersifat ekonomi atau bersifat berbagai kegiatan yang lainnya, bisa menggunakan jalan ini dengan baik. Ya. Oke. Pak, ada satu lagi Pak, isu lain. Ini Pak, belasan pegawai KPK kan terlibat judi online ya Pak.
Terus itu bagaimana dari Pawapres melihat fenomena ini? Yang kedua juga Pak, pendaftaran capim KPK masih sepi ini Pak. Apakah ada catatan khusus dari Pawapres terkait ini untuk mendorong mungkin calon-calon yang kompeten Pak untuk mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK? Terima kasih. Ya, yang pertama itu kan memang sudah ada Satgas ya yang akan terus mengusut ya untuk memberikan penindakan-penindakan baik mereka yang Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memuji Hakim Eman dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Atas keputusannya menyatakan Peggy Setiawan tidak sah sebagai tersangka, Mahfud menyebut Hakim Eman berani dan jujur. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui channel YouTube-nya sendiri pada Selasa 9 Juli. Di satu sisi Mahfud menyebut Polda Jabar tidak profesional hingga salah tangkap Peggy Setiawan. Bagus. Memang sejak awal saya berpikir memang pra-peradilan harus menerima permohonan pra-peradilan dari Peggy. Karena seperti saya katakan dulu, itu kan penanganannya bukan hanya terlihat tidak profesional, tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif. Gitu. Kenapa? Dulu kasus itu kan sudah 8 tahun lalu. Dibiarkan. Dan baru dibuka lagi sesudah ada film Vina sebelum seminggu. Itu sudah sangat tidak profesional. Yang kedua, dulu di dalam dakwaan jaksa yang kemudian juga disebut di dalam putusan hakim bahwa di dakwaan jaksa itu disebut ada 3 orang buron. Kok tiba-tiba disebut hanya 1, katanya yang 2 fiktif. Kemudian PG-nya juga diragukan bahwa itu orangnya. Nah, oleh sebab itu daripada tidak jelas, lebih baik ya diputus. Tidak jelas kesalahannya, tidak jelas subjeknya maupun objeknya udah jelas yaitu pembunuhan Vina. Tetapi subjek pelakunya kan tidak jelas kalau itu Peggy. Nah, di dalam prinsip hukum pidana itu ada adagium. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada Anda menghukum 1 orang saja yang tidak bersalah. Itu sangat jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya. Oleh sebab itu saya tabik lah kepada hakim yang telah memutus pra-peradilan dengan berani, jujur, dan juga kepada pengacaranya yang gigih memperjuangkan Peggy. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.